Oke. Mbak Ana, kelihatan? Apakah sudah terlihat share screen saya, Mbak? Share screen saya sudah terlihat. Sudah. Oke. Selamat pagi Bu Sela dan rekan-rekan sekalian. Berikut merupakan presentasi hasil dari penelitian kami. Saya Taranggono Kiprusadu Saya Pranasti Alsandi. akan mempresentasikan penelitian mengenai Kesejahteraan psikologis mahasiswa perantauan Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya, Kampus Kota Madiun. Oke. Nah, pada penelitian ini yang melatar belakangi adalah pada era globalisasi ini banyak sekali mahasiswa yang merantau ke luar kota, luar pulau, ataupun luar negeri demi menempuh pendidikan yang lebih baik. Penyebab belum meratanya kualitas pendidikan di Indonesia inilah yang menyebabkan banyaknya mahasiswa merantau di mana perguruan tinggi yang memiliki kualitas yang baik masih didominasi perguruan tinggi yang ada di Pulau Jawa. Menurut PT Berkualitas Belum Merata pada tahun 2008. Hal itu dapat kita lihat dari data di mana 10 perguruan tinggi negeri dan swasta yang terbaik di Indonesia seluruhnya berada di Pulau Jawa. Hal itu dikarenakan masih kurangnya tenaga pendidik ataupun dosen yang berkualitas di berbagai daerah. Menurut berita dengan judul dosen berkualitas di NTT masih kurang pada tahun 2015. Menurut Badan Pusat Statistik tahun 2015, dapat kita lihat bahwa pada periode 2013-2014, Jakarta merupakan provinsi dengan mahasiswa terbanyak, di mana hal tersebut dikarenakan jumlah keseluruhan mahasiswa di perguruan tinggi negeri maupun swasta yaitu sebanyak 1.154.966 mahasiswa. Dan untuk tenaga pendidik, data menurut Badan Pusat Statistik menyatakan bahwa Jakarta menempati posisi ketiga setelah Provinsi Jawa Timur dan Jawa Barat dengan jumlah tenaga pendidik sebanyak 26.903 orang. Dan data statistik tersebut dapat disimpulkan bahwa data tidak meratanya kualitas perguruan tinggi di Indonesia yang berdampak pada banyaknya mahasiswa yang pindah dari kota asalnya untuk menimba ilmu yang lebih baik di wilayah Pulau Jawa. Oke. Nah, menurut Desmita 2009, beberapa mahasiswa yang merantau tidak jarang mereka baru menempati kota yang disinggahi yang memiliki kultur budaya ataupun norma masyarakat yang berbeda dengan daerah asalnya. Nah, hal ini tentunya menjadi tekanan atau tantangan tersendiri yang harus dihadapi selain proses pendidikannya di kampus, seberapa jauh mahasiswa dapat memahami tentang kehidupan masyarakat sekitar dengan berproses secara adaptatif untuk bertahan dan mencukupi kebutuhan fisiologisnya sehari-hari. Dan juga cara agar mereka dapat diterima di lingkungan sosial masyarakat juga lingkungan kampusnya. Nah, jauh dari daerahnya tentunya tidak hanya menempatkan diri dalam kehidupan sosial masyarakat ya, namun tantangan lain juga menjadi tuntutan psikologis adalah bagaimana cara mereka menyesuaikan diri dan menghadapi kendala dalam perantauan ketika jauh dari keluarga serta orang terdekatnya. Dan beberapa kondisi terakhir di mana selama masa pandemi mengharuskan setiap orang beradaptasi dengan kebiasaan dan segala kondisi yang berbeda. Tentunya hal tersebut sedikit banyak turut mempengaruhi kesehatan psikologis setiap orang, tak terkecuali seorang mahasiswa perantauan ini. Nah, menurut Triff 1989, aspek-aspek yang mempengaruhi kesehatan psikologis dalam diri seseorang itu ada penerimaan diri, hubungan positif, otonomi, penguasaan lingkungan, tujuan hidup, serta pertumbuhan diri. Menurut Badan Pusat Statistik atau BPS Provinsi Jawa Timur tahun 2019,
Kota Madiun terdiri atas satu perguruan negeri dengan jumlah 1.427 mahasiswa, serta 10 perguruan tinggi swasta dengan jumlah mahasiswa 11.392. Perguruan tinggi swasta di Kota Madiun salah satunya adalah Widya Mandala. Dikutip dalam video Psikologi 5, dalam sharing di episode 1, yang berjudul Gimana sih Kesejahteraan Psikologis dari Anak Rantau itu, beberapa masalah yang dihadapi mahasiswa rantau Universitas Widya Mandala Surabaya Kampus Kota Madiun ini, salah satunya adalah masalah kendala relasi karena adanya perbedaan bahasa serta budaya. Selanjutnya, mengenai batasan masalah pada penelitian ini adalah gambaran kesejahteraan psikologis mahasiswa perantauan yang kuliah di Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya, Kampus Kota Madiun. Dengan rumusan masalah, bagaimana kesejahteraan psikologis mahasiswa perantauan Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya, Kampus Kota Madiun. Dengan tujuan penelitian ini untuk mengetahui psychological well-being mahasiswa perantauan Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya, Kampus Kota Madiun. Dan manfaat penelitian ini secara teoritis untuk memberikan referensi teoritis bagi peneliti ke depannya, terutama yang berkaitan tentang kesejahteraan psikologis. Manfaat praktis yang diharapkan dalam penelitian ini bagi peneliti adalah untuk mengetahui data prevalensi kesejahteraan mahasiswa rantau yang ada di Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya, Kampus Kota Madiun, sehingga pihak universitas dapat menentukan langkah selanjutnya dalam menetapkan kebijakan, terutama yang menyangkut tentang mahasiswa perantauan. Next. Berikut, saudara-saudara sekalian, merupakan variabel dari penelitian ini adalah psychological well-being, di mana kesejahteraan psikologi atau psychological well-being ini merupakan istilah yang digunakan dalam penggambaran keadaan kesehatan psikologi seorang berdasarkan pemenuhannya terhadap kriteria fungsi psikologi positif ini menurut RIF 1989. Sebelumnya, konsep dari psychological well-being ini sendiri diperkenalkan oleh Bernice Newgerten pada 1961, di mana psychological well-being ini diartikan sebagai kondisi psikologis yang dicapai pada saat seorang berada pada usia lanjut. Nah, menurut Kohman menyebut bahwa well-being ini sebagai pengalaman yang membuat hidup bahagia. Namun akhirnya Riff Singer menggali psychological well-being dengan konsep akulturasi milik Abraham Maslow, konsep kematangan yang diambil dari teorinya Alport, konsep fully functioning milik Rogers, konsep individuasi dari Jung. Nah, selain itu juga ada beberapa konsep lain yang diambil dari teori perkembangan khususnya psikososial, juga konsep mengenai kesehatan mental, sehingga hal tersebut tidak memberikan batasan istilah. Tidak hanya pencapaian kebahagiaan seperti pengertian Bernays tadi, melainkan juga sebagai tujuan yang mengarahkan kepada kesempurnaan. Kesejahteraan psikologi atau psychological well-being merupakan tingkatan kemampuan seseorang dalam menerima dirinya apa adanya, membentuk hubungan yang hangat dengan orang lain, mandiri terhadap tekanan sosial, mengontrol lingkungan eksternal, memiliki arti dalam hidup, serta merealisasikan potensi dirinya secara kontinu, serta mengalami perkembangan kepribadian. Ini menurut Danila pada 2012. Cek, Mbak Ana, mohon jangan di-mute dulu. Oh, ya. Nah, selanjutnya menurut jurnal yang berjudul The Structure of Psychological Well-being Revisited, menurut Riff dan Case mengatakan bahwa manusia dapat dikatakan memiliki kesejahteraan psikologis yang baik adalah bukan sekedar bebas dari indikator kesehatan mental negatif, seperti terbebas dari kecemasan, tercapainya kebahagiaan, dan lain-lain. Melainkan hal yang lebih penting yaitu kepemilikan akan penerimaan diri, hubungan positif dengan orang lain, otonomi, kemampuan untuk memiliki rasa akan pertumbuhan, dan pengembangan pribadi secara berkelanjutan.
Nah, Riff juga menyebutkan bahwa kesejahteraan psikologis menggambarkan sejauh mana individu merasa nyaman, damai, dan bahagia berdasarkan penelitian subjektif, serta sebagai bagaimana mereka memandang pencapaian potensi mereka sendiri. Sehingga dapat disimpulkan bahwa kesejahteraan psikologis ini merupakan suatu kondisi individu dengan gambaran kebahagiaan dan mempunyai kepuasan hidup. Hal itu terjadi karena individu memiliki kemampuan adaptif dan dengan hubungan sosial yang positif terhadap individu lain, adanya motivasi dalam mengoptimalkan potensi yang dimiliki sebagai bekal masa depan, dan tidak ada gejala depresi. Nah, selanjutnya berikut merupakan aspek psychological well-being menurut Riff. Yang pertama ada penerimaan diri. Nah, penerimaan diri merupakan kemampuan individu dalam penerimaan terhadap masa kini dan masa lalunya dalam kualitas aspek baik maupun aspek buruk untuk mengaktualisasikan diri dan berfungsi secara optimal dengan bersikap positif terhadap kehidupannya. Nah, yang kedua ada hubungan positif dengan orang lain, yaitu kemampuan seseorang dalam menjalin hubungan positif dengan orang lain di sekitarnya. Tidak hanya dengan dirinya sendiri, seseorang yang memiliki kesejahteraan psikologi memiliki kepedulian terhadap kesejahteraan orang lain dengan menunjukkan empati, afeksi, dan memahami prinsip memberi dan menerima menjadikan individu yang sejahtera psikologisnya memiliki hubungan yang hangat dengan individu lain di sekitarnya. Yang ketiga, otonomi, yaitu penggambaran individu yang memiliki kebebasan dengan mengacu pada tanggung jawab atau dapat dikatakan sebagai kemandirian atau self-determination dalam menentukan keputusan dan juga kemampuan dalam mengevaluasi diri. Selanjutnya. Oke, selanjutnya yang keempat ada penguasaan lingkungan. Nah, penguasaan lingkungan ini merupakan penggambaran seseorang dalam mengatur lingkungannya. Dimensi ini dapat diartikan bahwa individu mampu menciptakan dan mengontrol lingkungan sesuai kebutuhannya atau biasa disebut dengan personal adjustment. Kelima, ada tujuan hidup, yaitu keadaan individu yang memiliki pemahaman jelas terhadap tujuan serta arahnya hidup ke depan, keyakinan akan kemampuannya untuk mencapai tujuan, serta pemaknaan akan pengalaman dengan harapan memberi arti pada kehidupannya. Yang terakhir, yang keenam, ada pertumbuhan diri, dapat diartikan sebagai perasaan mengenai pertumbuhan yang berkesinambungan, di mana hal ini individu bertumbuh dan berkembang dengan terbuka terhadap hal baru, menyadari potensi yang ada pada dirinya, serta berubah menjadi pribadi yang lebih efektif dengan pengetahuan yang bertambah. Nah, jika tadi sudah disinggung mengenai aspek psychological well-being, berikut adalah faktor-faktor kesejahteraan psikologis. Kesejahteraan psikologis adalah istilah yang digunakan dalam penggambaran kesehatan psikologis seseorang berdasarkan pemenuhannya terhadap kriteria dan fungsi psikologi positif menurut Riff tahun 1989. Nah, kaitannya dengan hal tersebut, Riff mengungkapkan faktor-faktor yang mempengaruhi psychological well-being, yaitu yang pertama, status sosial ekonomi. Pada hal ini meliputi penghasilan, tingkat pendidikan, keberhasilan pekerjaan, kepemilikan materi, dan status sosialnya di masyarakat. Yang kedua, ada jaringan sosial. Nah, faktor ini meliputi keaktifan individu dalam organisasi, kualitas dan kuantitas aktivitas individu, dan kontak sosial dengan individu lain di lingkup sosialnya. Yang ketiga, ada kompetensi pribadi. Kompetensi pribadi ini merupakan skill yang dimiliki berdasarkan kompetensi kognitifnya. Yang keempat, religiositas. Hal ini erat kaitannya dengan transendensi segala persoalan perihal kehidupannya kepada Tuhan. Seseorang dengan religiositas yang tinggi mampu memaknai kejadian hidupnya dengan positif, sehingga hidupnya menjadi cenderung lebih bermakna, terhindar dari traumatik, stres, dan juga depresi. Yang kelima, jenis kelamin. Faktor ini terkait penelitian di mana wanita lebih memiliki kesejahteraan psikologis yang dibandingkan laki-laki. Hal ini berkaitan dengan
pola pikir dan aktivitas terhadap strategi coping yang dilakukan, di mana wanita lebih senang menjalin relasi dibandingkan dengan laki-laki. Selanjutnya, Ya, baik, saudara-saudara sekalian, berikut merupakan hal yang mengenai mahasiswa perantauan, di mana merantau merupakan salah satu fenomena sosial yang memiliki dampak luas. Fenomena ini sudah ada sejak dulu hingga sekarang. Faktor yang mendorong seseorang untuk merantau salah satunya adalah untuk mendapatkan pendidikan yang berkualitas. Tentunya hal ini terkait dengan kondisi pendidikan di Indonesia yang cukup memprihatinkan, tidak meratanya pendidikan, serta terbatasnya sarana prasarana merupakan kendala yang dihadapi oleh masyarakat Indonesia. Masalah yang menghambat pelaksanaan pemerataan pendidikan yaitu alokasi dana yang minim untuk daerah-daerah yang jauh dari pusat kekuasaan, sedangkan yang sudah mendapatkan sarana dan prasarana mencukupi, kurang dapat memanfaatkannya dengan baik. Tidak meratanya kualitas pendidikan, terutama di tingkat perguruan tinggi, mendorong orang untuk merantau. Nah, menurut Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 2015, bahwa mahasiswa yang merantau yaitu orang yang belajar di perguruan tinggi yang terletak di luar daerah asalnya, sehingga mereka harus tinggal di luar rumah dalam jangka waktu tertentu untuk menyelesaikan pendidikannya. Fenomena mahasiswa perantau umumnya bertujuan untuk meraih kesuksesan melalui kualitas pendidikan yang lebih baik pada bidang yang diinginkan. Fenomena ini juga dianggap sebagai usaha pembuktian kualitas diri sebagai seorang dewasa yang mandiri bertanggung jawab dalam membuat keputusan ini menurut Santok pada 2002. Oke. nah selanjutnya menurut Sobur 2009, yakni proses penyesuaian diri ketika seseorang memasuki situasi dan kondisi lingkungan yang baru, dan hal yang sama tentunya saja akan dialami oleh mahasiswa. Dalam hal ini tidak terlepas dari mahasiswa perantau yang menghadapi situasi dan kondisi lingkungan baru yang mau tidak mau dituntut untuk melakukan penyelesaian diri yang lebih. Mahasiswa perantau perlu bersosialisasi dengan teman yang berasal dari berbagai daerah yang tentunya berbeda bahasa, baik di lingkungan tempat tinggal maupun lingkungan kampus. Selain itu, mahasiswa perantau dituntut untuk pintar mengelola keuangan yang diperoleh setiap bulannya dari orang tua. Oleh karena itu, mahasiswa perantau membutuhkan kemampuan penyesuaian diri yang lebih mumpuni. Oke. Nah, berikut merupakan keterkaitan antara psychological well-being dengan mahasiswa perantauan. Nah, pada era globalisasi ini banyak sekali mahasiswa yang merantau dalam menempuh pendidikan di perguruan tinggi dengan kualitas yang lebih baik. Fenomena ini disebabkan oleh belum meratanya penyebaran pendidikan di Indonesia. Pada jurnal-jurnal penelitian sebelumnya, terdapat hubungan antara psychological well-being dengan loneliness. Menurut ini Francisca tahun 2016, dan juga jurnal mengenai hubungan yang signifikan dan positif antara dukungan sosial dengan kesejahteraan psikologis, ini jurnalnya Robi pada 2020. Nah, pada subjek yang berbeda yaitu mahasiswa rantau, dan untuk penelitian kali ini, peneliti melakukan pengembangan tema dengan tetap berdasarkan teori yang ada sebelumnya. Peneliti ini tidak hanya tentang dukungan sosial, namun juga proses subjek dalam melakukan adaptasi dan pengembangan diri dengan orientasi tujuan selanjutnya ketika lulus di masa depan. Hal ini tentunya peneliti ingin mengetahui tidak hanya faktor eksternal yang mendorong seseorang menjadi kendala dan penguat ketika mereka merantau, namun juga di sisi lain yaitu mengulik seputar apa atau bagaimana cara mahasiswa merantau dalam beradaptasi dengan lingkungan baru serta proses pengembangan dirinya. Seperti yang dikatakan tadi, menurut Kementerian Pendidikan Kebudayaan 2015, bahwa mahasiswa yang merantau yaitu orang yang belajar di perguruan tinggi yang terletak di luar daerah asalnya, sehingga mereka harus tinggal di luar rumah dalam jangka waktu tertentu untuk menyelesaikan pendidikannya. Nah, keadaan inilah yang mengharuskan dirinya untuk beradaptasi dengan lingkungan dirinya dan kemungkinan untuk mencukupi kebutuhannya secara mandiri.
Nah, dari variabel lain dalam penelitian yang sangat berkaitan dengan tema penelitian kali ini adalah kesejahteraan psikologi, di mana menurut Riff, psychological well-being merupakan istilah yang digunakan dalam penggambaran kesehatan psikologi seseorang berdasarkan pemenuhannya terhadap kriteria dan fungsi psikologi positif. Maka hal ini yang menjadi fokus utama penelitian ini adalah hal-hal positif atau aspek-aspek dari psikologi positif itu sendiri, seperti penerimaan diri, hubungan positif dengan orang lain, otonomi, penguasaan lingkungan, tujuan hidup, pertumbuhan diri. Nah, keenam aspek tersebut yang menggambarkan keadaan kesejahteraan psikologis pada mahasiswa perantauan. Dan tentunya hal tersebut tidak terlepas dari faktor-faktor yang memengaruhi psychological well-being. Dalam hal ini adalah status sosial ekonomi, jaringan sosial, kompetensi pribadi, religiositas, dan jenis kelamin. Oke, dan menurut Desmita 2009, dengan kondisi berbeda jauh dari lingkungan tempatnya, atau merantau sebagai seorang mahasiswa, nah ini tentunya menjadi tekanan atau tantangan tersendiri yang harus dihadapi selain proses pendidikannya di kampus. Budaya dan norma masyarakat yang berlaku yang terkadang berbeda dengan budaya yang mereka anut di lingkungan tempat tinggal asalnya, mengharuskan mahasiswa rantau memahami kondisi rantau yang mereka tempati sekarang dengan proses secara adaptatif untuk bertahan dalam mencukupi kebutuhan fisiologisnya sehari-hari, dan juga cara agar mereka diterima di lingkungan sosial masyarakat dan juga lingkungan kampusnya. Jauh dari daerah asal, tentunya tidak hanya menempatkan diri dalam kehidupan sosial masyarakat. Nah, tantangan lain yang mungkin dapat menjadi tuntutan psikologis adalah bagaimana cara mereka menyesuaikan diri dan menghadapi kendala perantauan ketika jauh dari keluarga atau orang terdekatnya. Nah, ini menurut Peplau dan Perlman dalam Wenning 2016 mengatakan ketika individu tidak mampu beradaptasi dengan norma dan budaya lingkungan barunya, dengan jaringan sosial yang tidak menyenangkan, perasaan kesepian yang ditimbulkan telah dikaitkan adanya kesejahteraan psikologis yang rendah. Oke, selanjutnya menginjak pada metodologi penelitian dengan variabel psychological well-being. Nah, teknik populasi dan teknik pengambilan sampel dari penelitian ini adalah mahasiswa rantau Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya Kampus Kota Madiun. Dengan teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah purposive sampling, di mana peneliti menentukan pengambilan sampel dengan cara menyesuaikan dengan karakteristik atau ciri-ciri khusus partisipan yang nantinya sesuai dengan tujuan penelitian. Adapun karakteristik di sini adalah yang pertama mahasiswa aktif Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya Kampus Kota Madiun. Yang kedua daerah asal mahasiswa di luar Kota Madiun dan di luar Provinsi Jawa Timur. Nah, metode pengumpulan data alat yang digunakan untuk mengukur variabel adalah kesejahteraan psikologis dengan skala kesejahteraan psikologi dari teori Riff. Nah, skala kesejahteraan psikologis ini meliputi penerimaan diri, memiliki hubungan yang positif dengan orang lain, otonomi, penguasaan lingkungan, tujuan hidup, dan menjadi pribadi yang berkembang. Nah, dalam teknik analisis data, pada penelitian ini menggunakan teknik analisis statistika deskriptif, di mana bagian statistika dalam penentuan nilai statistik, pengumpulan data, penyajian, pembuatan diagram, atau suatu gambar mengenai suatu hal yang mudah dipahami atau dibaca. Menurut Subagio tahun 2003. Nah, data ini dikumpulkan melalui beberapa pernyataan dalam bentuk skala Likert, di mana skala Likert digunakan untuk mengumpulkan data dari pernyataan yang telah dibagikan kepada subjek yang diteliti. Data diambil menggunakan teknik purposive sampling, yaitu berdasarkan beberapa yang telah dipertimbangkan oleh peneliti. Data yang telah dikumpulkan tersebut kemudian diolah dengan mendapatkan data ringkasan sehingga dapat disimpulkan dengan menggunakan rumus tertentu.
Ringkasan data yang didapatkan berupa jumlah dan persentase. Dari jumlah data yang diperoleh kemudian dijadikan sebagai acuan dalam mengkategorikan tingkat kesejahteraan psikologis berdasarkan demografis mahasiswa perantauan tersebut, yang meliputi usia, jenis kelamin, dan daerah asal. Data yang diolah tersebut kemudian disajikan dalam bentuk tabel dan diagram batang serta menggunakan pie chart. Nah, berikut merupakan definisi operasionalnya dari variabel penelitian. Kesejahteraan psikologis mahasiswa rantau ini merupakan suatu kondisi mahasiswa dengan gambaran kebahagiaan dan mempunyai kepuasan atas hidupnya. Nah, hal itu terjadi karena mahasiswa memiliki kemampuan adaptatif dengan hubungan sosial yang positif terhadap individu lain, khususnya di lingkungan barunya, adanya motivasi dalam diri mahasiswa dalam mengoptimalkan potensi yang dimiliki untuk masa depannya, dan tidak ada gejala-gejala depresi yang dialami mahasiswa perantauan tersebut. Aspek yang dapat diukur dari variabel ini adalah penerimaan diri, hubungan positif dengan orang lain, otonomi, penguasaan lingkungan, tujuan hidup, serta pertumbuhan dirinya. Oke. Untuk seperti yang dijelaskan oleh Mbak Praha tadi tentang teknik pengambilan data, berikut merupakan skalanya ya. Jadi skala kesejahteraan psikologis yang digunakan untuk mengetahui kesejahteraan psikologis mahasiswa, peneliti mengadaptasi skala kesejahteraan psikologis yang dibuat oleh Raisa Pramita 2018. Nah, model skala yang digunakan pada penelitian ini yaitu skala kesejahteraan psikologis yang mengacu pada model skala Likert yang terdiri atas 4 kelompok pernyataan jawaban, diantaranya pernyataan favorable yang terdiri seperti ini skornya, sangat tidak sesuai skor 1, tidak sesuai skor 2, sesuai 3, sangat sesuai 4. Nah, juga pernyataan unfavorable dengan skor sangat tidak sesuai 4, tidak sesuai 3, sesuai 2, sangat sesuai 1. Nah, yang paling bawah sendiri itu adalah tabel blueprint-nya dari skala yang telah kami adaptasi. Yang pertama penerimaan diri ini jumlahnya ada 2 pernyataan, hubungan positif ada 3, kemandirian 2, penguasaan lingkungan 2, tujuan hidup 3, pengembangan pribadi 5, sehingga dapat kita lihat bahwa jumlah dari pernyataan berikut ada 17. Nah, ini bagian terakhir mengenai etika penelitian. Etika penelitian yang harus diperhatikan dalam penelitian ini yaitu yang pertama, peneliti menjelaskan kepada informan tentang tujuan dari penelitian ini, yaitu untuk mengetahui kesejahteraan psikologis dari mahasiswa perantauan di Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya, Kampus Kota Madiun. Dan sekaligus menjelaskan kepada informan tentang manfaat penelitiannya, baik manfaat praktis maupun manfaat secara teoritis. Yang kedua, peneliti meminta ketersediaan informan dengan memberi informan konsen sebagai bentuk tanggung jawab peneliti demi keamanan dan kenyamanan proses penelitian. Yang ketiga, peneliti tidak memaksakan kepada informan untuk berpartisipasi, semua atas dasar ketersediaan informan untuk memperoleh hasil penelitian yang sebenar-benarnya. Dan yang keempat, peneliti tidak memanipulasi data yang diperoleh dan terbuka dengan hasil yang diperoleh kepada informan. Oke. Nah, berikut merupakan presentasi dari kami, Bu Sela dan teman-teman. Mohon maaf jika kami ada salah-salah kata. Untuk kurang dan lebihnya kami juga mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Sekian dan terima kasih. Terima kasih. Terima kasih, Mbak Ana.